Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kesania dan NIM 08011182530003. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum algoritma dan pemrograman nomor 2. Jadi di sini langsung ke program C++ nya. Di sini ada input iStream, itu tuh library untuk memanggil fungsi-fungsi cout dan cin. Terus ada using namespace std, itu biar kita nggak perlu lagi nulisin std titik dua titik dua di tiap awal cout cin. Di sini ada struct skincare. Nah, ini struct skincare untuk menyimpan data-data skincare yang berisi char, nama dengan indeks 50, dengan char 50, dengan area 50 kamar. Terus ada char brand dengan 50 kamar, terus ada integer kadaluarsa sama integer harga. Terus ini ada kurung perawat sama titik dua itu untuk struct-nya. Di sini ada in main. In main itu ada fungsi utama program. Jadi di sini ada skincare data berisi 100 kamar. Di sini tuh ada array untuk menyimpan maksimal 100 kamar data skincare. Di sini ada integer n sama 0 dan integer pilih. Di sini ada do. Nah, di sini tuh kita memakai do while, dimana dia menjalani perintah di do dulu baru ngecek perintah di while. Nah, kalau perintah while-nya masih penuhi, dia cek lagi do baru ngulangan lagi itu. Sini ada do, cout. Nah, di sini out untuk menampilkan pesan ke layar itu menginput data ya. Ada pilihannya. Yang pertama menginput data, yang kedua menginputkan data, tiga mencari data, empat panggil data, lima keluar. Nah, terus dia disuruh pilihan. Nah, pilihannya itu kita bakal simpan ke variabel cin, variabel pilih. Nah, di sini ada get. Nah, get itu untuk apa? Get itu untuk membersihkan enter supaya get line selanjutnya itu nanti tidak loncat ke mana-mana gitu biar rapi. Terus di sini ada if pernyataan kondisi apakah pilih sama dengan satu, kalau terpenuhi berarti dia ngejalanin perintah yang ada di kurung perawal yang ini. Tuh, kalau terpenuhi. Nah, ini integer jumlah si out masukkan jumlah data yang bakal disimpan ke variabel jumlah. Terus ada si inget lagi. Inget itu untuk membuang enter tadi ya. Terus di sini ada pernyataan perulangan for integer i sama 0 sama i kurang dari jumlah maka i plus plus. Nah, di sini for kalau for ini terpenuhi, i-nya masih terpenuhi, dia jalani perintah dalam kurung perawal ini. Si out data data ke berapa? I plus 1. Data sebanyak i plus 1. Kenapa i plus 1? Karena i-nya dimulai dari 0. Kan data tuh dimulai dari 1 dong, i plus 1. Nah, kalau misalkan mau langsung i aja nggak ditambah 1 ya i-nya dimulai dari i 1. Tapi i-nya bukan kurang dari jumlah, tapi kurang dari sama dengan jumlah. Terus di sini juga ada get line, data n. Nah, data n itu array n tadi sebanyak yang kita input tadi. Nah, itu tuh bakalan kesimpan ke struct nama sebanyak 50 array tadi yang ini. Nah, terus selanjutnya itu ada nama skincare. Tadi nama skincare itu yang si get line data n nama 10, terus ada nama brand sama si get line juga. Itu tuh si get line tuh dia biar bisa ngebaca spasi juga. Kalau pakai si in biasa spasinya nggak bakalan kepake. Jadi nanti kalau misalkan kita input nama brand yang ada spasinya itu nggak bakalan kebaca. Nah, terus di sini ada sin get line get data n. Data n itu tuh variabel pada struct skincare tadi ya. Ini ke brand. Terus di sini ada si out kadaluarsa sama. Nah, si out kadaluarsa di sini dia nggak pakai si inget line ya karena pastinya jarang dong kadaluarsa tuh ada spasi. Paling kadaluarsanya di sini tuh diminta cuma tahunnya aja, jadi nggak ada spasi pasti. Terus harganya juga nggak ada spasi. Jadi dia pakai si in biasa, data masukinnya tuh disimpan ke data n kadaluarsa, data n harga. Si inget lagi untuk lubang enter. Terus
n plus plus. Kenapa di sini ada n plus plus? N plus plus tuh nanti misalkan setelah input jumlah datanya itu bakalan bertambah. Terus tuh, nah kalau misalkan pilihnya tuh tidak sama dengan satu, berarti cek kondisi selanjutnya kan, if tadi, if pilih sama dengan satu, kalau tidak terpenuhi, cek kondisi selanjutnya. Apakah pilih sama dengan dua? Kalau terpenuhi, langsung cek kondisi. Apakah n itu sama dengan nol? Nah, kalau misalkan terpenuhi, dia bakalan see out belum ada data yang dimasukkan. Dan langsung ke kondisi while. Pokoknya juga yang F pilih ini, kalau misalkan terpenuhi, dia bakalan ngajak yang ini. Terus langsung balik ke si in while. Nah, kalau misalkan tidak terpenuhi, berarti dia ngejalanin perintah yang ada pada else. Di sini ada perulangan if, integer i sama dengan 0 sama i kurang dari n plus plus. Itu untuk nampilin semua data dari indeks 0 sampai n ya. Terus si out data ke ini sama ya. Dan jadi perulangan itu kalau terpenuhi dia bukan jalan perintah yang ada dalam sini. Nah, si out data ke itu satu. Nah, di sini juga ini tuh si out di sini tuh untuk nampilin ini tuh sama sebelumnya kayak yang masukin data. Nah, ini kan dia untuk nampilin data, jadi otomatis si out dong kalau untuk nampilin data. Jadi sama seperti yang ini, tapi ini tuh dia menyimpan ke variabel ini. Tapi ini tuh untuk menampilkan hasil simpanan dari variabel sebelumnya yang kita input di tambah tambah data tadi yang itu tadi. Nah, kalau misalkan kita sebelumnya langsung pilih dua, berarti dia nggak bakalan muncul, belum ada data yang dimasukkan gitu. Nah, di sini sih oh data nama brand kadaluarsa harga. Nah, kalau else if pilih sama dengan dua tidak penuhi, cek else if selanjutnya apakah pilih sama dengan tiga. Nah, kalau misalkan pilih sama dengan tiga, berarti dia cek kondisi lagi. If apakah n sama dengan nol. Nah, kalau misalkan n-nya sama dengan nol, dia bakalan see out sama seperti sebelumnya, belum ada data yang dimasukkan, terus langsung ke kondisi while ya. Kondisi while yang di bawah. Ya, ini tadi. Nah, kalau misalkan tidak terpenuhi, n-nya tidak sama dengan nol, berarti dia ke kondisi else. Sini ada else, cari 50. Nah, itu nyimpan nama yang bakal kita cari. Di sini kan kita nyari data yang mau kita cari gitu. Jadi nyari itu kan. Terus di sini ada bool ketemu, sound false. Itu tuh untuk nandain apakah data yang ditemukan itu ketemu atau tidak. Terus di sini ada si out, masukkan nama sekian yang dicari, itu bakal kesimpan ke variabel cari dengan area 50 pakai sindir line di sini. Karena pasti biasanya pakai spasi. Nah, di sini ada perulangan lagi for integer i sama dengan 0. Selama i kurang dari n, i plus plus. Kalau terpenuhi, j-nya diinisiasi dengan 0. J-nya diinisiasi dengan 0, terus sama di sini ada variabel lagi, variabel sama diisi dengan true. Nah, di sini ada while, kondisi while. Gimana kalau kondisi while ini terpenuhi, dia bakal ngecek terus. Kalau tidak ya udah langsung keluar. Ada while ya. Ada while itu cari array j atau array j tidak sama dengan nol, tidak sama dengan nol. Maksudnya tuh array j itu tidak kosong dan data i sama nama j juga tidak kosong. Garis miring itu tuh nol ya.
Terus kalau misalkan kondisi while terpenuhi, dia bakal cek kondisi lagi. If apakah cari J array J tidak sama dengan data nama J. Kalau iya berarti samanya di sini non false. Sebelumnya samakannya true kan. Dia langsung break, langsung berhenti kondisinya di sini. Terus bakal langsung ke J++. Untuk ngecek huruf berikutnya. Karena kita bakal nyari nama skincare, jadi dia tuh dicek satu persatu. Ini tuh garis miring tuh biar lihat angka terakhirnya tuh masih ada atau enggak, sampai angka terakhir dicek. Terus di sini juga G++ ya. Nah, kalau kondisi while ini nggak terpenuhi lagi, dia langsung cek kondisi ini lagi. Nah, jadi tuh while tuh untuk ngecek kondisi satu persatu huruf-huruf yang kita dimasukin tadi. Sini ada if, selama if tidak. Nah, selama cari J sama dengan nol dan data E sama data J sama dengan nol, selama dia tidak terpenuhi kondisi ini, samanya samanya bakal diisikan false. Kalau enggak, dia cek kondisi lagi, cek kondisi sebelumnya. Apakah if sama, apakah if itu sama, itu tuh untuk ngecek apakah kata yang dicari datanya tuh udah ada atau belum. Nah, di sini kan sama di sebelumnya tuh di set pakai true kan. Kalau ada beda berarti samanya tuh false. Nah, kalau misalkan kondisi itu terpenuhi, berarti dia bakalan nampilin data ditemukan. Kalau samanya tuh ada gitu. Kalau samanya itu true. Terus nama bakal diisi dengan nama, brand, kadaluarsa, harga dari data I tadi. Nah, terus kalau misalkan ketemu berarti dia true kan? Oke, true. Terus cek kondisi selanjutnya, apakah dia tidak ketemu? Tidak ketemu? Tidak ya. Karena dalam itu tidak. Apakah dia tidak ketemu? Kalau tidak ketemu, dia data tidak ditemukan. Udah, kalau misalkan kondisi-kondisi ini tidak terpenuhi, pilihnya tidak satu, tidak dua, tidak tiga. Nanti cek lagi selanjutnya. Apakah pilih itu sama dengan 4? Kalau iya, dia bakalan si out tambah data baru. Dia bakalan suruh nambah nama skincare, nama brand, nama keluarga, nama harga sama seperti sebelumnya. Pakai data N nama, data N brand, data N keluarga, data N harga, si N get line menghapus N tadi, terus N plus plus bakalan N plus plusnya N itu berapa, gitu kan datanya yang mau dimasukin. Nah, ini ada kondisi terakhir nih, while. Nah, selama pilih tidak sama dengan 5, 5 kan keluar. Dia bakalan ngejalanin perintah do lagi. Perintah do di sini. Kalau misalkan n-nya tuh tidak sama dengan 5, sama n tidak sama dengan 5. Nah, kalau misalkan n-nya udah bukan n ya, pilihnya udah 5, berarti dia langsung keluar, programnya selesai. Kita coba jalanin ya. Run programnya. Nah, di sini ada menginputkan data, menampilkan data. Nah, kalau misalkan kita pilih 2, dia otomatis tuh nggak ada, belum data-data yang diinputkan. Karena tadi kan kalau misalkan 2 gitu.
Misalkan sini kita tampilin data, input data. Misalnya jumlah datanya dua. Skincare-nya facial wash ya. Brandnya Skintific, Intific, Intific. Ada luarsanya 2026 misalkan. Harganya 20.000. Beratus lah. Kata kedua, skincare Bonis YSL. Ada luarsanya 2031. Harganya kita pakai misalkan 500. Nah, di sini kan udah ada nih ya data yang kita input. Coba kita cari datanya tuh. Misalkan nama skincare yang kita cari. Misalkan kita cari nama skincare tadi Mois. Nah, temukan nih. Nama data ditemukan. Nama Mois, brand YSL, kadaluarsa 2021, harga 500.000. Sama kayak ini kan. Sini kita coba tambah data. Kalau tambah data itu langsung kayak nambahnya tuh satu data doang. Tapi kalau misalkan kita mau input data, kita bisa masukin datanya tuh mau kita berapa yang mau kita tambahin. Kan di sini nambahin VW sunscreen. Sunscreen. Innisfree. Innisfree. Innisfree lah apa? Barang besar. 2028. Harganya misalkan ini agak murah aja ya, 90. Tuh, kita coba tampilin lagi datanya. Datanya ada jadi ada tiga. Misalkan ah, kita coba keluar ya. Keluar programnya langsung akhir. Makanya tadi sama while tidak sama 5, kita tuh bakal dijalanin. Kalau udah 5, dia bakal keluar. Udah selesai data-datanya. Oke, selanjutnya bakalan jelasin flowchartnya. Nah, di sini tuh flowchartnya tuh ada dimulai dari start, terus kita disuruh pilih kan input variabel pilih, terus cek apakah pilihnya sama dengan satu. Kalau misalkan pilihnya sama dengan satu, nih kalau misalkan pilihnya sama dengan satu, apakah pilih sama dengan satu? Kalau iya berarti kita disuruh input jumlah mau berapa data tadi kan. Terus ke perulangan, apakah i sama dengan 0 tuh jumlah. Kalau misalkan true, dia I plus 1. Terus kita bakalan disuruh menginput nama, brand, kadaluarsa, sama harga. Terus N++ plus kan, datanya bakalan bertambah. Terus barulah ke I++, ke perulangan lagi. Ngulang lagi sampai perulangan ini tidak terpenuhi atau false. Nah, kalau false, dia ke sini. Ini tuh, um, bukan ini A. Ini tuh bentuk kayak gini. Kita potong. Itu untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Itu untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Sini mana halaman selanjutnya? Nah, tadi itu A. Berarti dia tuh bakalan langsung ke kondisi pilih. Tidak sama nol. Cek ke pilih lagi kan. Nah, terus di sini misalkan kita ini udah sampai situ kan. Kalau misalkan false. Nah, terus kalau misalkan pilihnya tidak tidak sama dengan satu atau tidak terpenuhi, berarti dia ke pilih sama dengan dua. Kalau misalkan true, dia ngejalanin ngecek dulu apakah n-nya itu sama dengan nol.
Kalau iya, ke perulangan I sama dengan 0 to N. Kalau terpenuhi, bakalan ngecetak I plus 1 kan. Terus kita bakalan disuruh input lagi. Bukan input, nampilin ya yang ini. Karena dia nampilin data-data. Nama, brand, kadaluarsa, sama harga. Terus I plus plus. Terus dia bakalan ke perulangan lagi sampai dia tuh tidak terpenuhi. Nah, ini tuh B. Itu bakalan ke kondisi ke while lagi ya. Ke kondisi while kalau lagi ini tuh B ya. Ini B. B yang ini nih. Bakalan ke kondisi while lagi. Pada ini kan. Kan ini nyambung semua ke situ. Nah, kalau misalkan pilihnya tidak sama dengan satu dan tidak sama dengan dua, berarti cek selanjutnya apakah pilihnya itu sama dengan tiga. Nah, pilihnya itu sama dengan tiga atau bukan? Oh ya, ini kalau misalkan n-nya tidak sama dengan 0, berarti dia bakalan nge apa ya, nge outputin belum ada data yang dimasukkan. Nah, kalau misalkan pilih sama dengan 3, ngejalanin perintah yang ini, apakah n sama dengan 0, kalau tidak dia bakalan cari belum ada data yang dimasukkan. Nah, belum ada data yang dimasukkan ini bakalan dia ke langsung cek ke while lagi, ke kondisi while tidak terpenuhi lagi. Tuh, ini kan ini tuh dari tadi kan. Sini G. Nah, sama G itu juga nyambung ke while sini. While itu sama seperti pernyataan kondisi ya, dia pakai bola ketupat. Nah, selanjutnya kalau misalkan terpenuhi, berarti true-nya tuh cari. Carinya tuh kita bakal disuruh input cari, cek kondisi perulangan I sama dengan 0. To N, kalau terpenuhi dia bakalan cek kondisi yang ini apakah datanya datanya tuh dicek satu-satu dari awal sampai akhir. Kalau terpenuhi lagi, cek kondisi lagi. Kalau terpenuhi lagi, samanya diisi dengan false, terus langsung break. Langsung ke cek kondisi selanjutnya. Kalau misalkan false, cek kondisi terus kan, satu persatu. Kalau misalkan udah false, barulah dia ke atas lagi. Yang ini tuh, yang ini tuh dia, yang ini while, yang ini bukan kondisi biasa. Nah, kalau misalkan udah false, berarti cek kondisi selanjutnya. Ini tuh while lagi. Kalau misalkan terpenuhi, samanya diisi dengan false. Samanya yang diisi dengan false. Nah, terus tuh yang ini cek kondisi lagi. Apakah tidak cari J sama dengan nol dan data J, dat, nama J I tidak sama dengan nol. Kalau terpenuhi, samanya diisi dengan false. Kalau tidak, false dong. Kalau tidak, dia tuh cek lagi sama. Apakah samanya itu ada gitu terpenuhi atau tidak. Nah, dia tuh mau terpenuhi atau tidak, kondisi while yang ini dia tetap ke sama. Nah, di sini ada nama, brand, kadaluarsa, sama harga. Bakalan ditampilin lagi karena yang posisi tiga tuh kayak nampilin. Terus ngecek apakah ada atau enggak gitu. Terus di sini kalau misalkan iya, ketemunya bakal diisi dengan true. Barulah I plus plus, barulah ke sini lagi, ngulang lagi kan. Ngulang ke sini I plus plus ke I pernyataan kondisi selanjutnya. Sini abis itu kalau misalkan udah false kan, kalau misalkan udah false berarti dia ke C. C-nya itu di sini tuh ketemu langsung. Nah, ini lanjutan dari yang field 3 tadi. Dia bakalan cek apakah tidak ketemu. Kalau tidak ketemu, dia bakalan ngecetak data tidak ketemukan. Terus langsung ke
Cek kondisi while tadi, pilih apakah pilih tidak sama dengan 5 gitu. Nah, untuk selanjutnya itu tuh kalau misalkan pilih tidak sama dengan 3, tidak sama dengan 2, tidak sama dengan 1, jadi dia ke pilihnya false dong. False. F ya. Ini tuh nyambung lagi nih. Dia nyambung lagi ke F. Nyambung ke halaman selanjutnya. Bentuk ini tuh untuk nyambung ke halaman selanjutnya. Nah, untuk ini. Untuk nyambung ke halaman selanjutnya. Mana F? Nah, sini ada F kan? Sini ada F. Tuh, sambungan dari pil 3 tadi kalau tidak terpenuhi. Kita cek apakah pilnya itu sama dengan 4. Kalau pilnya itu sama dengan 4, kalau pilnya sama dengan 4, berarti kita disuruh 4 tuh apa tadi? Nambah data ya. Nah, kita disuruh input lagi nama brand kadaluarsa Margas and Plus Plus. Nah, kalau pilnya tidak sama dengan 4, berarti dia langsung ke while lagi. Pilnya tidak sama dengan 4. Tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 2, tidak sama dengan 4. Harusnya dia langsung ke end sih ini. Tapi enggak sih, dia tetap cek ini lagi. Nah, kalau misalkan masih tidak sama dengan 5, berarti ngulang lagi ini. Dia ke, ngulang lagi ke sini. Tuh, ngulang lagi ke sini. Ini tuh D ya harusnya. Nah, itu harusnya D. Terus ini tuh A. Itu kurang ke foto. Ini tuh A. Nah, terus tuh kalau misalkan filenya udah sama dengan 5, kalau misalkan kita input filenya tuh pilihan, kita udah input pilihnya udah sama dengan 5, 5 berarti dia udah end. Kita programnya tuh udah selesai, udah false kan. Udah. Sekian, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video saya selanjutnya. Belum ke terus